Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Mizuno Wave Rebellion Pro 2. Terima kasih banyak buat Starting Line yang udah ngirimin saya sepatu ini. Tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Kali ini kita kedatangan Mizuno Wave Rebellion Pro 2 yang mana ini adalah seri lanjutan dari seri yang pertama yaitu Mizuno Wave Rebellion Pro yang mana ini termasuk salah satu racing shoes favorit saya di tahun 2023. Nah ini tuh sepatu mantap banget lah kalau buat racing shoes. Emang beda banget sama sepatu-sepatu lari yang lainnya. Dan apakah Mizuno Wave Rebellion Pro 2 ini sesuai dengan ekspektasi tinggi saya? Karena seri yang pertama mantap banget menurut saya. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini ada di angka 210-an gram lebih sedikit. Jadi hitungannya termasuk ringan ya. Kalau sepatu lari di antara 200 sampai 250 bakal saya kategorikan sepatu yang ringan. Tapi nggak bisa dibilang ringan banget karena tidak di bawah 200 gram. Sepatu racing itu biasanya kalau sekarang akhir-akhir ini kebanyakan di antara 200 sampai 220-an. Banyak banget yang sekitar segitu untuk berat sepatunya. Kalau yang super lightweight biasanya yang agak kecil-kecil atau agak apa ya, secara body nggak sebalki ini banyak juga yang di bawah 200. Kalau lihat bodinya sebesar ini, ya nggak kaget kalau beratnya sekitar segitu. Tapi itu sangat standar untuk kategori racing shoes ya. Termasuk ringan lah kalau untuk kategori sepatu lari secara umum. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia bahannya nggak terlalu berbeda dari seri sebelumnya. Dia pakainya mesh dan meshnya itu banyak lubang-lubangnya ya. Banyak sirkulasi udaranya yang bakal masuk. Teman-teman bisa lihat sendiri itu bolong-bolongnya cukup banyak. Karena ini sepatu racing dia bisa dibilang harus seadem mungkin karena akan dipakai untuk kategori sampai full maraton. Half maraton juga masih enak sih. Jadi intinya dengan waktu yang panjang membutuhkan sirkulasi yang baik untuk sepatunya. Walaupun demikian dia bukan tipe yang tipis-tipis banget begitu, tapi dia agak tebel sebenarnya, cuman lubangnya banyak. Jadinya nyamannya saya rasa akan lebih baik dibandingkan yang terlalu tipis, tapi sirkulasinya masih bisa menyaingi upper-upper yang bahannya tipis-tipis banget. Nah, untuk uppernya sendiri termasuk lembut, saya nyaman pada saat kaki saya masuk pertama kali di sepatu ini. Meskipun ini racing shoes ya, biasanya racing shoes itu kenyamanan sangat tidak dipikirkan, tapi untuk bahan upper yang dipakai di sepatu ini lumayan untuk kenyamanannya. Cuman untuk di bagian toe box-nya sini, menurut saya agak apa ya, narrow. Jadi khas racing shoes banget lah. Racing shoes itu memang biasanya racing fit, jadi agak terasa sempit, tapi sebenarnya bukan lebih ke sempit ya, lebih ke ngepres ke kaki kita biar nggak ada space-nya sama sekali. Cuman saya permasalahannya hampir sama dengan Rebellion Pro yang pertama. Kalau untuk kaki saya itu jempolnya kayak terlalu harus nutup gini ya. Kalau jempol kaki saya itu agak lebar dikit mungkin ya. Jadi kalau jempolnya itu harus agak nutup begini. Tapi untuk yang 4 jari sisanya itu sebenarnya nyaman-nyaman aja dan kayaknya gerak-gerak dikit masih aman gitu ya. Sebenarnya dia racing fit tapi lebih ke arah yang bagian sininya doang. Itu kalau di kaki saya. Cuman itu baru pemakaian pertama, saya nggak tahu kalau dipakai dalam jangka waktu tertentu apakah lebih bisa ngefit lagi di kaki saya atau bagaimana. Kita lihat perkembangannya. Kemudian untuk di bagian samping sini juga ada sirkulasi atau bolong-bolongnya yang mana menambah sirkulasi yang ada di sepatu ini. Kita lanjut ke bagian tali sepatu atau lacing sistemnya. Lacing sistemnya sebenarnya simpel banget, tidak ada yang aneh-aneh. Good job, bagus. Tali sepatunya juga, oh iya, tali sepatunya ini termasuk kecil ya, nggak yang lebar gitu. Bahannya sih bahan yang cocok
karena menurut saya nggak mudah copot. Meskipun di pemakaian pertama saya copot ya, karena nggak serius untuk tali sepatunya. Dan dia tidak ada runner's knot-nya. Saya agak bingung nih. Padahal di sepatu ini kayaknya agak vital karena bagian uppernya itu sangat tidak stabil. Jadi harus kenceng, harus rapat lacingnya. Tali sepatunya tuh harus mantap biar uppernya itu bekerja dengan maksimal. Karena ini minimalis ya, karena untuk racing shoes pastinya dia pengennya minimalis untuk mengurangi berat dari sepatunya itu sendiri. Lanjut ke tang atau lidah sepatunya. Lidah sepatunya ini fleksibel banget, tipis banget. Mantep lah kalau untuk racing shoes harusnya memang seperti ini. Ini lemas banget ya teman-teman bisa lihat, dan ini nyaman. Dia bukan gasete tang atau nggak ada sabuknya sama sekali. Tapi tetap stay di tempatnya. Mungkin terbantu juga untuk sabuknya yang di atas ini ada 3 yang terkoneksi sama tali sepatunya. Jadi untuk mengurangi potensi pergerakan di bagian tang atau lidah sepatunya, dan dia juga bolong-bolong di sini, jadi sirkulasinya akan lebih terbantu gitu ya, nggak membebani dan mengurangi berat dari sepatunya itu sendiri. Kita lanjut ke bagian kolar. Kolarnya minimalis, khas racing shoes. Hampir tidak ada paddingnya, hanya paddingnya sedikit di bagian belakang atau ngunci untuk tumitnya gitu ya, membantu tumitnya. Dia kenyamanannya sih ya khas racing shoes, jangan berharap yang bakal nyaman banget karena paddingnya sendiri nggak ada. Cuman bekerja dengan baik sih di pemakaian pertama saya, nggak ada masalah sama sekali. Untuk di bagian kolarnya juga lembut, lemes, jadi nggak kontak sama mata kaki saya, aman. Kemudian untuk heel counternya sendiri sebenarnya minimalis banget. Dia strukturnya nggak ada yang benar-benar tebel gitu ya, cuman ada tipis banget strukturnya yang menjaga ini agak. Nah, ini ada kakunya sedikit, bukan yang lemes banget kayak yang di depan. Kunciannya ya minimalis karena memang nggak ada struktur yang benar-benar gigit. Cuman karena kalau kemarin lacingnya saya rapetin, jadinya uppernya lumayan bekerja dengan baik. Kalau misalnya talinya nggak serius gitu, bakal goyang banget. Untuk bagian uppernya tuh bakal unstable banget lah. Jadi harus serius pada saat tali sepatunya. Tapi kalau udah tali sepatunya enak, langsung rapet sih. Jadi goyangannya itu sangat minimalis. Saya harus peringatkan bahwa kalau mau tali sepatu ini harus serius, karena sekalinya dia agak longgar sedikit, dia bakal goyang banget. Karena sepatu ini racing shoes ya, jadinya harus ya mantap untuk tali sepatunya, jangan longgar gitu. Bukan sepatu untuk kenyamanan gitu ya. Kalau teman-teman nggak serius, dia goyang banget, itu berpotensi sampai cedera bahkan, karena sepatunya basicnya sebenarnya basic yang nggak terlalu stabil sepatunya. Sebelum lanjut, yang penasaran beli sepatunya di mana? Sepatunya dibeli di Starting Line. Starting Line ini toko lari, toko yang menyediakan segala perlengkapan lari kalian, mulai dari kepala, topi, kemudian kacamata, jersey, celana, kaos kaki, sampai sepatu lari, semuanya ada. Bahkan kayak running watch, energy gel, pokoknya semuanya lah, segala kebutuhan lari sampai ke training-trainingnya pun semuanya disediakan di Starting Line. Nah, kalau sepatunya sendiri itu macamnya banyak banget, mulai dari lokal sampai brand luar, itu ada semua. Sepatu aneh-aneh yang mungkin akan susah kalian temui, itu ada di Starting Line. Langsung konsultasi aja, adminnya juga gaul. Kalau teman-teman gimana sepatu yang cocok buat kalian, langsung konsultasi aja sama adminnya. Selain itu linknya bakal saya kasih di deskripsi ya, jadi langsung diklik aja, langsung kepoin Starting Line. Kita lanjut ke bagian midsole-nya. Ini adalah bagian yang paling menarik untuk kita bahas, paling seru, karena memang sepatu paling agak dibilang aneh ya. Cuman aneh dalam arti yang positif karena berbeda. Jadi dari yang dari yang seri pertama itu udah disebut sepatu radikal. Karena memang sedikit berbeda, bukan sedikit ya, banyak berbeda dari segi geometri midsole-nya. Belakangnya itu kayak kepotong gitu. Sama sih sebenarnya sama yang seri pertama, cuman seri yang kedua ini lebih radikal lagi, lebih agresif lagi. Yang pertama aja itu saya kayak, masa bisa sih sepatu belakangnya kepotong gini dan bisa lari di atasnya? Ternyata mantep banget. Dan sepatu ini mengusung konsep yang sama, radikal geometrinya, tapi lebih agresif lagi. Nah, saya ceritain sedikit pertama kali saya naik di atas sepatu ini tuh. Kalau teman-teman berdiri di atasnya aja kayak rasa goyang-goyang ya. Karena basicnya memang bukan sepatu yang stabil. Jadi sepatu ini sebenarnya lebih fokusnya kepada teman-teman yang udah lebih advance untuk larinya. Cuman kalau udah advance emang seenak itu larinya. Nah, pertama kali saya coba
di berbagai macam pace gitu ya, mulai dari pace 6, pace 5, pace 4, itu saya cobain sepatu ini. Kemudian belokan juga saya cobain, dan basah karena sepatu ini pertama kali saya cobain itu di aspal yang abis hujan banget. Jadi abis hujan, reda, langsung saya lari di atas aspal tersebut ya. Nah, mungkin biar ada gambaran teman-teman. Kemudian untuk midsole-nya itu rasanya kalau dipakai pace 6 nggak nyaman. Sangat tidak stabil. Jadi apa ya, kayak loh ini kok sepatu kok goyang banget sih. Nah, itu akan membuang banyak energi untuk menstabilkan ototnya, akan dipakai untuk menstabilkan sepatunya gitu ya. Tapi kalau mulai pace 5 udah lumayan enak sih. Apalagi dipakai pace 4 gitu ya. Kita push sampai ke pace 4 itu enak banget. Jadi pada saat ini kan ada sistemnya namanya Smooth Speed Assist ya dari Mizuno, yang mana geometrinya ini disebut Smooth Speed Assist, yang mana pada saat landing itu landingnya kan di sini ya, di waktu kita landing di bagian sini, bukan heel strike. Kalau heel strike saya rasa bakal nggak enak banget pakai sepatu ini, tapi kalau di tengah sini itu kayak langsung dorongannya itu ekstrim gitu ya, dorongannya kayak langsung kayak ada yang dorong kaki kita untuk bisa melangkah ke depannya. Jadi kayak toe off-nya tuh kayak cepet banget gitu loh. Sistem kinerjanya berbasis geometri dari midsole-nya itu sendiri. Oh ya, untuk midsole-nya itu ada dua lapis. Ini berbeda loh, jangan disangka ini sama seperti yang seri sebelumnya. Sebenarnya cuma ada sedikit perubahan. Yang bawah itu namanya Mizuno Energy. Mizuno Energy, kemudian yang atas itu Mizuno Energy Light Plus. Nah, bedanya kalau yang bawah setelah saya ukur manual dengan durometer ada di angka 23-an. Itu empuk banget. Empuk tapi tetap responsif. Stability-nya sih biasa aja menurut saya. Karena memang ya bukan sepatu yang stability. Kemudian yang atas itu Mizuno Energy Light Plus. Dia lebih empuk, lebih soft. Tapi juga lebih ringan. Bahkan setelah saya ukur manual bawah aja udah 23 ya poinnya. Yang di atas setelah saya ukur manual dengan durometer ada di angka 19-an. Ini gila, ini empuk banget. Padahal racing shoes itu biasanya nggak bisa kelewat empuk gitu ya. Tapi Mizuno berani nge-push sampai seempuk itu, sesoft itu. Tapi energi return-nya tetap tinggi banget. Jadi pada saat saya berlari tuh rasa energi return-nya lumayan tinggi ya dibanding sepatu-sepatu lari yang lainnya, sepatu racing shoes yang lainnya termasuk tinggi. Karena mungkin didukung dengan Smooth Speed Assist geometri dari sepatunya itu sendiri. Nah, terus gimana dong? Karena ini terlalu empuk nggak enak dong kalau misalnya terlalu lama kita pakai sepatunya bakal boros energi. Ternyata dia ngakalinya dengan platnya yang ada di dalam sepatunya. Sepatu ini sudah ada platnya ya, jadi jangan khawatir, dia namanya Mizuno Wave. Mizuno Wave-nya ini fungsinya sedikit berbeda dengan carbon plate secara umum karena plate-nya ini memang menambah energy return, tapi fungsi utamanya lebih ke stability. Jadi begini, Mizuno Rebellion Pro 2 ini sepatu yang sangat empuk sekali, sehingga stability-nya tidak terjaga dengan baik. Nah, tapi Mizuno Energy Light Plus dan Mizuno Energy yang foam yang di bawah ini itu udah energy return-nya udah gede banget. Sehingga fungsi dari energy return carbon plate secara umum tuh nggak terlalu dibutuhin karena foamnya udah bagus banget menurut saya. Jadi butuh stability-nya aja. Jadi fokus daripada Mizuno Wave atau plat yang di-spill sedikit di sini, di belakang sini, itu lebih ke fungsi stability-nya. Yang mana jadi pada saat kita berlari itu terutama di jarak jauh, jalanan lurus gitu ya, itu nggak akan segoyang yang kita bayangkan, apalagi kalau kita di pace-pace yang rendah atau pace-pace atau berdiri, bahkan berdiri doang atau jalan kaki atau pace rendah itu akan kerasa goyangnya. Tapi kalau pas jalan, Mizuno Wave-nya benar-benar bisa menjaga kestabilan yang menurut saya sudah kita butuhkan. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat desainnya untuk rubbernya yang berwarna merah ya. Ini sebenarnya tebel tapi nggak semuanya dapat. Jadi kayak bolong-bolong gitu bisa dilihat. Namanya G3 Sole untuk bagian rubbernya ini
bekerja dengan sangat baik. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada saat saya pakai itu di aspal yang basah banget habis hujan, tapi pada saat belokan masih nempel banget. Itu sama sih sebenarnya sama yang pertama ini juga saya pakainya awal-awal tuh hujan-hujan deres gitu, dan pada saat belokan ngegrip banget di aspal, nggak ada keraguan sama sekali. Biasanya kalau pas belokan kita pace kenceng agak kita kurangi karena takut kepleset, tapi kalau pakai outsole sepatu ini nggak ada keraguan sama sekali. Cuman belum saya cobain di aspal yang ada pasirnya gitu, enggak, karena ya saya cobainnya pas aspal basah itu doang sih. Tapi traksinya luar biasa, mantep banget. Untuk durability-nya sendiri saya nggak bisa ngejudge sekarang karena masih pemakaian pertama, cuman prediksi saya sih agak lumayan medium lah ya, nggak yang cepet tapi nggak yang awet banget karena lihat konstruksi daripada outsole-nya itu sendiri. Yang jelas dari pemakaian pertama saya termasuk jatuh cinta ya sama sepatu racing yang satu ini. Ya semoga aja semakin lama semakin menyatu dengan kaki saya dan bisa dipakai di berbagai macam race saya ke depannya. Cuman hati-hati karena menurut saya nggak untuk semua orang. Tapi kalau maunya merasakan sensasi yang sedikit radikal dari sepatu-sepatu lari yang lain, sepatu ini sangat cocok buat kalian. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Kembali lagi, jadi semuanya adalah pendapat pribadi saya. Jadi kalau teman-teman nggak setuju, boleh banget. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.